once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, kelas 3 berjumpa kembali dalam pembelajaran kita dan masih di channel Dani Arif Guru Desa. Kali ini kita akan belajar di kelas 3 tema 3 subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya, teman-teman semuanya? Sehat ya? Ya, Pak Guru doakan semoga semuanya senantiasa sehat ya, supaya kita belajar juga semakin semangat. Baik teman-teman semuanya, adik-adik semuanya di kelas 3, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya ketika turun hujan ataupun di pagi hari dalam cuaca yang dingin, tentunya kita akan lebih cocok ketika meminum teh hangat. Tapi tahukah kalian bahwa jika hujan terjadi itu maka terjadi perubahan wujud. Ada banyak perubahan wujud di sekitar kita ya, misalkan air teh panas yang menguap kan, atau kopi di pagi hari yang menguap, kemudian air di lemari es yang membeku, dan udara di pagi hari yang mengembun ya, atau mungkin mentega yang meleleh ketika ibu sedang memasak di dapur ya. Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya, bukan? Ya, dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya, teman-teman? Ya, pasti banyak ya. Kita akan lanjut ke pelajarannya ya. Baik, di tema kali ini dalam mengenal benda di sekitarku, ya, kita akan coba mengidentifikasi yang berhubungan dengan wujud benda. Ya, setiap saat lalu terjadi perubahan alam di sekitar kita ya, baik itu musim kemarau, musim penghujan begitu ya, apalagi kondisi yang tidak menentu ya. Lain halnya dengan negara-negara yang memiliki 4 musim ya. Alhamdulillah kita hanya mempunyai 2 musim ya. Baik, kali ini kita akan contohkan yaitu perubahan wujud benda yang bisa dimanfaatkan oleh petani garam. Perubahan wujud benda yang bisa dimanfaatkan dalam rangka para petani garam itu memperoleh atau bisa menghasilkan garam ya. Nah, dalam identifikasi kali ini coba teman-teman semuanya buatlah sebuah cerita tentang proses pembuatan garam ya. Karena kita tahu ya, panas matahari ketika itu terjadi di sebuah ataupun di daerah tambak para petani garam, itu sangat mereka harapkan dalam rangka untuk menghasilkan garam gitu ya, dimana itu terjadi proses perubahan dari air laut yang ada di tambak petani garam dalam beberapa waktu berubah menjadi garam begitu ya, sambil dilihat gambarnya ya. Nah teman-teman, kita coba akan konversi waktu kebutuhan para petani garam. Seorang petani garam memerlukan waktu 3 jam untuk mengisi 1 petak tambaknya ya. Ingat, 3 jam dalam mengisi 1 petak. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika dinyatakan dalam satuan menit? Ya, kita sambil berpikir ya teman-teman. Nah, kita perlu mengingat teman-teman bahwasanya 1 jam itu ada berapa menit? Ya, 1 jam itu ada 60 menit, sehingga petani ini membutuhkan 3 jam. Berarti dalam waktu 3 jam kali 60 menit, maka yang dibutuhkan waktunya untuk bisa mengisi 1 petak tambak adalah 180 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 180 menit ya, itu kalau 1 petak. Kalau 10 petak ya kita akan coba hitung begitu ya.
Nah, kita sekarang berlatih ya. Berlatih dalam mengkonversi satuan waktu. Nomor 1 ya. Kalau tadi dicontohkan misalkan seorang petani garam ya. Sekarang kita akan coba konversi waktu. Masih ingat ya? Dan ini harus diingat bahwa setiap 1 jam itu ada 60 menit dan setiap 1 menit ada 60 detik ya. Ingat-ingat ya teman-teman. Ketika 4 jam itu berarti 4 kali 60 menit, sehingga dalam 4 jam itu konversi waktunya ketika diubah menjadi menit ada ya 4 kali 6 ya 240 menit ya. Kemudian nomor 2 ya 1 jam 20 menit ya. 1 jamnya itu adalah 60 menit ditambahkan 20 menit, berarti 60 ditambah 25 menit ada 85 menit ya. Kalau 2 jam 45 menit teman-teman ya, kita tinggal konversi ya. Dari 2 jam berarti 2 kali 60 ditambahkan 45 ya. Ataupun yang C 3 jam 12 menit ya. Berarti 3 kali 60 ditambahkan 12 ya. 180 ditambah 12 menit ya. Nah, sekarang kita balik. Kalau konversinya diubah dari menit menjadi jam ya, konversi itu perubahan ya teman-teman. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Yang pertama 60 menit itu sama dengan tadi di awal sudah kita sampaikan ya. Ya, 1 menit itu ada 60 menit itu ada 1 jam atau menjadi 1 jam. Sedangkan kalau yang B 120 menit itu kita konversi menjadi jam ada iya, berarti 120 dibagi 60 hasilnya adalah 2 jam. Demikian juga dengan 240 ya. Tadi juga sudah kita coba ya. Sampai di sini paham ya adik-adik, teman-teman semuanya untuk kelas 3 ya, insya Allah paham. Baik, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik di kelas, di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Ya, sampai ketemu lagi dalam pembelajaran yang lain ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the